Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang bab 5. Nah, bab 5 ini akan berbicara tentang fundamental analisis dari portfolio. Ada 3 subbab di sini. Yang pertama itu tentang yield rate dari portfolio, kemudian adalah perubahan-perubahan dari yield rate dari suatu portfolio, dan yang terakhir itu adalah berbagai macam strategi untuk meminimalkan resiko dari sebuah portfolio. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini ada istilah. Nah, istilah pertama itu adalah portfolio. Nah, portfolio itu adalah sebuah koleksi dari investasi gitu. Nah, investasi kita udah belajar, baru belajar dikit sih. Investasi yang pertama kita pelajari itu adalah CD ya. Kemudian yang kita pelajari selanjutnya itu adalah bonds, dan yang kemudian adalah stocks. Nah, kalau kita punya berbagai macam investasi tersebut, itu kita sebut dengan sebuah portfolio. Nah, kemudian ada istilah kedua, yaitu tentang liability. Liability itu adalah hutang di masa yang akan datang yang harus dibayarkan. Sebagai contoh, kalau kita itu perusahaan yang menerbitkan suatu bond, nah pembayaran kuponnya itu adalah liability dari kita, dari si perusahaan tersebut. Di topik pertama ini, atau di 5.1, kita akan belajar mengenai yield rate dari sebuah portfolio. Nah, ilustrasinya ini, misalkan kita punya 5 bond ya, tapi bondnya itu adalah zero coupon ya. Setiap bondnya itu harganya itu ini 1000, face value-nya itu 1000, dan setiap bond itu harganya itu adalah 781,2. Nah, kita ingin menghitung yield rate dari portofolio kita ini tuh berapa gitu ya. Nah, langkah pertama ya kita hitung harga portfolio kita secara total gitu ya. Ya, ketika T sama dengan 0, yaitu karena kita punya 5, ya tinggal dikalikan dengan ini. 781,2, hasilnya itu adalah 3906. Nah, ini adalah value dari portfolio kita sekarang gitu ya. Jadi kalau kita ingin menjual portfolio kita, ya ini harga yang kita dapatkan. Nah, terus portfolio kita, harga portfolio di 10 tahun ke depan itu tuh adalah tinggal 5 dikalikan 10.000, jadi 5.000. Nah, jadi ini adalah harga dari portfolio kita 10 tahun yang akan datang ya, atau value dari portfolio kita. Nah, untuk itu, untuk mencari yield rate-nya tinggal pakai formula ini ya. 3906 sama dengan 5.000. Nah, ini kita dapatkan I-nya itu adalah 2,5%. Nah, berarti kalau kita punya ini, sekarang kita punya portfolio ini, kita akan mendapatkan keuntungan atau return sebesar 2,5% dalam 10 tahun per tahunnya. Ini return per tahunnya atau yield rate per tahunnya. Nah, setelah 1 tahun, ternyata perusahaan penerbit bond tersebut ini berjalan dengan baik ya. Nah, jadi working well. Nah, biasanya kalau dia berjalan dengan baik, tingkat persepsi publik terhadap perusahaan tersebut itu naik gitu. Nah, oleh karena itu harga bondnya itu menjadi naik ya. Jadi tadinya jadi 700-an, sekarang 900-an. Nah, seandainya kita jual bond kita yang kita beli tadi 5 tadi itu, berapakah efektif interest-nya gitu. Nah, ini pertanyaan pertama. Nah, itu bisa kita hitung dengan cara 781,2 1 plus I. Nah, kita jual dengan harga 937,44. Nah, ini kita akan dapatkan I-nya itu adalah 20%. Nah, jadi kalau kita jual, kita akan mendapatkan keuntungan 20%. Nah, pertanyaan kedua, sekarang yield rate dari bond ini tuh berapa gitu. Nah, kita tinggal bisa menghitungnya sama seperti cara sebelumnya, yaitu harga jual bond ini sekarang ini. Nah, itu yield rate-nya sampai dia mature, sampai dia menjadi 1000, ini tuh berapa I-nya. Nah, di sini kita dapatkan I-nya itu adalah 0,72%. Nah, jadi yield rate dari bondnya itu turun. Tadinya kan di tahun pertama, di tahun ke-0, di awal tahun pertama itu yield rate-nya itu 2,5%. Nah, sekarang turun menjadi 0,72%. Nah, biasanya bond yang seperti ini adalah bond yang tingkat risikonya itu rendah,
Sementara bond yang yield rate-nya tinggi itu adalah bond yang tingkat risikonya itu tinggi. Nah, berikut ini adalah ilustrasi setelah 2 tahun. Jadi ini adalah di awal tahun ketiga. Nah, jadi perusahaan penerbit bond tersebut ini sekarang ada sedikit masalah gitu. Nah, jadi harga bondnya sekarang turun, sekarang jadi 781,2. Nah, jadi di tahun kedua tadi tuh kita tuh beli bond yang kita beli tadi tuh harganya tuh 937,44. Nah, sekarang kalau kita jual, kita cuma dapatkan 781,2 gitu. Nah, kalau itu terjadi, berapakah efektif interest-nya gitu. Nah, ini. Jadi pertanyaannya itu, seandainya kita beli bond yang di tahun kedua itu sebesar 937,44, terus kita jual dengan 781,2, itu tuh efektif interest-nya itu berapa? Ya. Dengan rumus yang sama, kita bisa dapatkan. Nah, ini kita dapatkan I-nya itu adalah minus 16,67%. Ya, jadi intinya kita rugi di sini, karena kita beli dengan harga 937, tahun depannya kita jual dengan harga 781,2. Nah, kemudian kita pengen tahu sekarang ini kalau kita beli bond itu 781,2, itu yield rate dari si bondnya itu berapa gitu ya. Ya, sama. 1,2, 1 plus I pangkat 8 sekarang, karena tersisa 8 tahun, jadi 1000. Nah, ini bisa dapatkan I-nya itu adalah 3,147%. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa di awalnya dia yield rate-nya itu 2,5%, kemudian dia turun menjadi 0,72%, dan sekarang naik lagi menjadi 3,147%. Nah, yield rate ini mencerminkan tingkat resiko dari aset tersebut atau dari investasi ini. Topik selanjutnya adalah bagaimana menilai portfolio yang kita punya selama 2 tahun terakhir ini atau sampai awal tahun ketiga ini. Jadi kita ingin menilai apa yang telah kita lakukan selama ini. Gitu. Nah, salah satu caranya itu yaitu dengan ini, Dollar Weighted Rate of Return, atau yang sering disebut juga dengan IRR. Nah, ide dasar dari IRR itu adalah kita misalkan bahwa semua pembelian dan penjualan yang kita lakukan selama ini itu tuh berdasarkan akan suatu bunga efektif yang sama sepanjang investasi period kita. Gitu. Nah, formulanya adalah ini yang saya kasih tanda panah. Nah, tujuan kita itu adalah mencari ini, I-nya gitu. Jadi kalau I-nya itu positif dan besar, berarti performance kita tuh bagus, tapi kalau I-nya itu negatif atau kecil, berarti performance kita itu jelek. Nah, M itu adalah banyaknya transaksi yang telah kita lakukan gitu. Jadi kalau di contoh yang tadi kita udah melakukan 2 kali transaksi ya, di awal dan di awal tahun pertama. TM itu adalah kapan transaksi tersebut dilakukan, dan CM itu adalah besarnya transaksi. Kita akan lihat penggunaan formula ini di slide selanjutnya. Di sini kita akan mencoba menghitung IRR atas performance kita selama 2 tahun. Jadi di tahun ke-0 kita beli 5 bond, kemudian di awal tahun kedua, karena kita percaya sama perusahaan tersebut, kita beli lagi 5 bond. Nah, di awal tahun ketiga kita tidak melakukan apa-apa, tapi in the end kita punya 10 bond gitu ya. Nah, kita ingin menghitung IRR kita nih. Nah, berarti karena kita punya 10 bond, berarti kita punya 781,2 dikalikan 10 di sisi kiri. Itu adalah total aset kita. Ya. Kemudian kita lihat semua transaksi atau semua pembelian atau penjualan yang telah kita lakukan. Nah, di awal tahun banget ini kita beli 5 dikalikan 781,2 ya. Nah, terus kita bungakan ke saat ini. Karena sekarang posisi kita ada di sini. Pangkat 2 gitu ya. Dan kemudian di awal tahun kedua kita beli lagi 5 ya. 5 dikali 937,44. Nah, dibungakan ke sekarang ya. Nah, 1 ya harusnya. Nah, di sini kita dapatkan 7812 sama dengan 3906 1 plus I kuadrat ditambah ini adalah 4687 1 plus I. Nah, tujuan kita adalah mencari I-nya, ya kita misalkan dengan X ya. 1 plus I-nya kita misalkan dengan X. Kita punya persamaan kuadrat ya. X kuadrat ditambah 4687. X dikurangin 7812. Nah, ini solusinya ada 2. Karena ini adalah persamaan kuadrat gitu. Tapi yang make sense itu cuma 1 ya. Yang kurang dari 1 itu adalah ini. 93623 dan
min 2,13623. Nah, ini kita pakai yang ini nih. Nah, ini akan menghasilkan I-nya itu adalah minus 6,377%. Nah, jadi ini adalah performance dari portfolio kita ya.